Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena yang cukup menakutkan, yaitu penggunaan hewan sebagai alat untuk menyebarkan santet. Fenomena ini masih merupakan bagian dari dunia yang misterius dari ilmu sihir. Dan efek dari santet bisa sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, ilmu sihir juga sering digunakan untuk menghambat rezeki orang lain, mungkin karena adanya rasa iri atau dendam yang belum terbalaskan. Kebanyakan orang awam menganggap sihir sebagai praktik dari ilmu hitam yang menakutkan. Dan salah satu cara sihir ini sering dilakukan adalah dengan menggunakan hewan sebagai perantara. Ketika makhluk gaib atau jin melekat pada hewan tertentu, mereka bisa mengeluarkan sihir yang mempengaruhi sasaran mereka. Ini seringkali dilakukan oleh seseorang yang memiliki rasa iri atau benci terhadap targetnya, dan mereka mungkin akan meminta bantuan dari dukun untuk melakukan santet. Jadi, jika Anda pernah melihat kehadiran hewan-hewan yang tidak biasa di sekitar rumah Anda, atau mengalami kejadian-kejadian aneh yang terkait dengan hewan-hewan tersebut, sebaiknya Anda waspada. Mungkin saja ada seseorang yang memiliki niat jahat terhadap Anda serta keluarga Anda. Dan, berikut ini adalah beberapa hewan yang sering digunakan sebagai media untuk menyebarkan santet. Hewan pertama adalah ular. Ular yang digunakan dalam praktik santet biasanya berwarna hitam dan memiliki ciri kepala yang unik, seringkali dengan pola atau tanduk yang mencolok. Mereka biasanya muncul di malam hari, khususnya setelah jam 11 malam, menciptakan suasana yang gelap dan menakutkan. Sang pemilik rumah mungkin akan merasakan kecemasan yang tidak biasa, bahkan bisa bermimpi tentang kehadiran ular tersebut sebelumnya. Kehadiran ular ini bisa menjadi pertanda serius bagi mereka yang mungkin menjadi sasaran santet, dan mereka harus waspada terhadap kemungkinan adanya ancaman gaib yang mengintai. Selanjutnya adalah lipan. Kehadiran lipan atau kaki seribu di rumah seringkali dianggap sebagai pertanda buruk karena dalam kepercayaan banyak orang, lipan dikaitkan dengan ilmu hitam dan energi negatif. Lipan seringkali dianggap sebagai perantara yang digunakan oleh praktisi santet untuk mengirimkan energi negatif ke dalam rumah seseorang. Jika lipan berhasil masuk dalam rumah, pemiliknya mungkin akan mengalami kejadian aneh atau tidak biasa yang berkaitan dengan santet, seperti perasaan gelisah, mimpi buruk, atau kejadian tak terduga. Hewan ketiga adalah kalajengking. Mereka seringkali muncul di kamar mandi pada malam hari, saat suasana menjadi lebih tenang dan gelap. Dalam kepercayaan banyak orang, kalajengking sering dianggap sebagai perantara bagi energi negatif atau ilmu hitam. Namun yang menarik adalah meskipun mereka datang tanpa menyengat seperti kalajengking biasa, tapi mereka dapat membuat seseorang kesurupan atau merasakan kecemasan yang tidak wajar. Hewan selanjutnya adalah tokek. Tokek seringkali dianggap sebagai saudara dari cicak dalam dunia hewan, juga memiliki makna simbolis yang dalam di dalam tradisi kepercayaan banyak orang. Kehadiran mereka di sekitar rumah sering dianggap sebagai pertanda adanya ancaman santet atau ilmu hitam yang mengintai. Meskipun mereka mungkin terlihat seperti hewan yang tidak berbahaya, kepercayaan tersebut menegaskan bahwa tokek memiliki hubungan yang erat dengan dunia gaib dan makhluk-makhluk yang tersembunyi.
Bahkan suaranya yang khas sering dianggap sebagai peringatan bagi orang yang percaya pada energi gaib, menandakan bahwa mereka mungkin menjadi sasaran praktik-praktik ilmu hitam yang tidak diinginkan. Hewan selanjutnya adalah kepiting. Kehadirannya di tempat yang tidak biasa, terutama jauh dari habitat alaminya seperti pantai atau sawah, sering dianggap sebagai pertanda adanya ancaman atau bahaya. Dalam konteks spiritual, kehadiran kepiting di lokasi yang tidak tepat bisa menjadi pertanda bahwa seseorang mungkin menjadi target dari upaya jahat atau praktik negatif yang ditujukan kepada mereka. Meskipun mungkin terlihat sebagai kejadian kecil atau tidak berarti, dalam tradisi spiritual, tanda-tanda semacam ini sering dianggap sebagai peringatan penting untuk tetap waspada dan melindungi diri. Hewan keenam adalah tikus. Kehadiran banyak tikus di dalam rumah sering dianggap sebagai pertanda yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks kepercayaan spiritual. Dalam banyak tradisi, tikus sering dianggap sebagai simbol dari energi negatif atau praktik-praktik ilmu hitam yang digunakan untuk menghalangi rezeki seseorang. Fenomena ini bisa dipahami sebagai indikasi bahwa seseorang mungkin menjadi target dari upaya jahat yang bertujuan untuk mengganggu atau merugikan kehidupan mereka. Ketujuh, siput atau keong. Meskipun dianggap tak berbahaya, sebenarnya ia dapat menjadi perantara untuk praktik ilmu hitam, terutama jika mereka muncul dalam jumlah yang tidak biasa dan masuk ke dalam rumah. Dalam banyak kebudayaan, kehadiran siput atau keong yang berwarna hitam atau keemasan sering dianggap sebagai pertanda yang merugikan. Warna-warna ini sering dikaitkan dengan simbolisme yang berhubungan dengan energi negatif atau praktik-praktik spiritual yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kedelapan adalah cicak. Cicak seringkali dilihat sebagai hewan yang memiliki keterkaitan dengan dunia gaib, telah lama menjadi bagian dari kepercayaan dan mitos di berbagai budaya. Kehadiran mereka di sekitar rumah sering dianggap sebagai pertanda yang penting, terutama dalam konteks praktik-praktik spiritual. Cicak dianggap memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran energi negatif atau bahkan makhluk gaib seperti jin. Oleh karena itu, keberadaan mereka bisa menjadi tanda peringatan bahwa seseorang mungkin menjadi target dari praktik santet atau ilmu hitam lainnya. Terakhir, ulat bulu, khususnya yang sering muncul di tengah malam, menciptakan suasana sensitif secara spiritual. Meskipun tidak berbahaya secara fisik, kehadiran mereka bisa menyebabkan pemilik rumah merasa panas atau tidak nyaman. Ini mungkin mencerminkan reaksi emosional atau spiritual terhadap energi yang mereka bawa, atau bisa menjadi pertanda ancaman gaib yang mungkin mengintai. Dalam melangkah menjaga rumah dan kehidupan kita, penting untuk tidak hanya memperhatikan tanda-tanda fisik, tetapi juga sensitivitas spiritual dan emosional kita terhadap lingkungan sekitar. Setiap kehadiran hewan, seperti ulat bulu atau cicak, bisa menjadi simbol dari energi dan ancaman yang mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang. Dengan mempertahankan kebersihan spiritual dan menghadapi situasi dengan bijaksana, kita dapat melindungi diri dari energi negatif dan ancaman gaib yang mungkin mengintai. Mari kita jaga kewaspadaan dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan rumah kita. Terima kasih telah menyimak informasi ini, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kedamaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.